kelas M231. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai 3 materi ISP, yaitu karakteristik of young learner, karakteristik of teacher young learner, and the roles of young learner. Yang pertama ada young learner. Young learner adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak yang sedang belajar bahasa Inggris. Biasanya berusia 5-9 tahun. Dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak usia, Harmer menggolongkan dua kelompok usia, yaitu young learner dan very young learner yang biasanya berusia 2-5 tahun. Selanjutnya ada karakteristik young learner. Nah, karakteristik itu sendiri merupakan tanda atau sikap yang dimiliki seseorang sebagai identifikasi. Nah, karakteristik juga biasa diartikan sebagai sesuatu yang dapat membedakan satu hal dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa karakteristik young learner. Yang pertama itu senang bermain, yang dimana karakteristik ini menuntut agar guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermuatan pada permainan, terlebih-lebih untuk anak kelas rendah. Nah, yang kedua yaitu senang bergerak. Biasanya orang dewasa dapat duduk berjam-jam, namun untuk anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama itu 30 menit. Maka dari itu, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Nah, yang ketiga ada anak suka bekerja dalam berkelompok. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan untuk anak bekerja atau belajar dalam berkelompok. Nah, di sini guru juga dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3 atau 4 orang. Yang 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara berkelompok. Nah, yang keempat itu ada anak senang merasakan atau melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Jadi, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya dengan mengajak siswa belajar di ruang kelas. Nah, yang kelima itu ada anak selalu menunjukkan antusiasme, yang dimana mereka selalu penasaran dengan apa yang ada di sekitar mereka. Mereka akan terus bertanya-tanya mengenai apa yang ada di sekitar mereka. Yang keenam yaitu anak-anak akan cepat atau mudah bosan jika kegiatan tidak menarik atau mengasihkan. Maka dari itu, guru harus membuat model pembelajaran yang menarik dan kreatif, misalnya role playing, bernyanyi, atau membuat games. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai karakteristik young learner, and I will answer the question above. How can teachers character effective English learning based on children characteristic? Jadi, bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif berdasarkan karakteristik anak-anak? Nah, di sini ada beberapa cara efektif yang digunakan untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dimana guru dapat menggunakan metode belajar bermain untuk mengajar bahasa Inggris karena anak-anak suka bermain. Nah, selain itu guru juga dapat menggunakan media visual seperti
video atau gambar untuk mengajar bahasa Inggris, karena anak-anak suka menonton video atau melihat gambar. Guru juga dapat membuat media pembelajaran atau metode pembelajaran seperti lagu dan musik bisa digunakan untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, yang kedua ada menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang dimana guru dapat menggunakan belajar diskusi atau kelompok untuk mengajarkan bahasa Inggris, karena anak-anak suka berdiskusi dan berbagi pendapat. Yang ketiga ada menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi guru dapat menggunakan kurikulum yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak-anak. Nah, yang terakhir ada menciptakan pembelajaran berbasis teknologi. Seperti yang dijelaskan tadi, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris untuk membantu anak-anak belajar bahasa Inggris, seperti video pembelajaran yang menggunakan gambar animasi. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai karakteristik of teacher young learner. Guru adalah seorang pendidik yang memberikan ilmu kepada siswanya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang dimiliki guru muda atau karakteristik of teacher young learner. Yang pertama adalah keterampilan berpikir. Nah, guru yang efektif harus mampu memodelkan dan mengomunikasikan keterampilan berpikir yang baik, terutama keterampilan berpikir yang melibatkan berpikir reflektif dan produktif serta mengevaluasi bukti. Yang kedua ada penetapan tujuan dan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini guru harus menetapkan tujuan untuk mengajarkan dan menyusun rancangan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada praktik pengajaran. Praktik pengajaran ini harus disesuaikan dengan perkembangan anak-anak, dan di mana guru yang kompeten memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan anak atau tahu cara membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan atau usia mereka, sehingga guru dapat mengetahui apa yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi guru harus bisa membuat praktik pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, yang keempat ada keterampilan mengelola kelas. Di sini guru harus pintar dalam mengelola kelas, yang mengelola kelas agar menjadi efektif. Kemudian keterampilan motivasi. Guru yang efektif memiliki strategi yang baik untuk membantu siswa menjadi termotivasi dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang keenam ada keterampilan berkomunikasi. Nah, di sini keterampilan berkomunikasi sangat penting dimiliki seorang guru agar membuat siswa merasa dekat dengan guru tersebut. Nah, keterampilan komunikasi yang baik saat mereka berbicara dengan dan bukan kepada siswa, orang tua, dan yang lainnya. Kemudian ada keterampilan teknologi. Nah, keterampilan teknologi ini membantu guru agar dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, seperti membuat video pembelajaran berupa animasi atau gambar agar siswa tidak mudah bosan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan ISP.
Yang pertama itu kurangnya pengetahuan tentang bidang khusus, kemudian keterbatasan sumber daya yang dimana guru mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya seperti buku teks, artikel, atau sumber daya online. Kemudian ada kesulitan dalam mengembangkan materi yang sesuai. Guru harus mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana strategi pengajaran konstruktivis dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran untuk peserta didik muda, sehingga mereka dapat memahami konsep lebih dalam dan bermakna. Jadi strateginya yaitu menggunakan contoh nyata, seperti menggunakan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian mendorong peserta didik untuk bertanya, menggunakan diskusi kelompok yang dimana untuk memperkenalkan konsep baru dan memperdalam pemahaman dengan membagikan pengalaman pengetahuan. Kemudian menggunakan teknologi seperti aplikasi, game, atau video untuk memperkenalkan konsep baru dan memperdalam pemahaman peserta didik. Nah, materi yang ketiga yaitu The Roles of Young Learner. Pada materi ini kita akan membahas mengenai tahap perkembangan Young Learner, di mana Piaget mengusulkan bahwa perkembangan anak-anak melewati tahap-tahap tertentu. Nah, yang pertama ada tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak tampaknya belajar melalui interaksi fisik dengan dunia di sekitar mereka. Yang kedua, ada tahap pra-operasional, umur 2 sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak membutuhkan situasi konkret untuk memproses ide-ide mereka. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai mengkonseptualisasikan dan memecahkan masalah, tetapi masih bisa belajar paling efektif melalui praktik. Nah, yang keempat, tahap operasional formal, yang dimana umur 1 sampai 15 tahun. Di tahap ini, anak-anak mampu berpikir secara abstrak atau acak. Dan pembelajaran muda juga dapat dikategorikan ke dalam kelompok usia 7 tahun. Tahap operasional konkret ini di mana mereka belajar paling baik dari hal-hal konkret di sekitar mereka. Nah, selanjutnya ada strategi mengajar bahasa Inggris untuk pembelajar muda. Yang pertama yaitu tetapkan sasaran pembelajaran bahasa, tetapkan sasaran khusus untuk melacak kemajuan seperti penguasaan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Kemudian ada integrasi lintas kurikulum bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris di semua mata pelajaran untuk meningkatkan pembelajaran. Misalnya membaca buku akademis atau menulis esai dalam bahasa Inggris, yang dimana dapat meningkatkan keterampilan bahasa Inggris anak. Kemudian menggunakan dukungan sekolah untuk memperoleh bahasa. Sekolah juga memainkan peran penting dalam membantu anak-anak meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka melalui berbagai inisiatif. There are several questions regarding the material on the role of young learner. In your group opinion, how can English teaching strategies help young learner develop language skill with hindering the use of the mother language? Menurut kelompok Anda, bagaimana strategi pengajaran bahasa Inggris dapat membantu young learner mengembangkan keterampilan berbahasa tanpa menghambat penggunaan bahasa ibu mereka? Jadi, guru dapat
menggunakan bahasa ibu anak-anak sebagai pengantar untuk memperkenalkan kosakata dan konsep baru dalam bahasa Inggris. Guru juga dapat menggunakan konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak untuk memperkenalkan bahasa Inggris. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berbeda dengan metode untuk orang dewasa? Berikan contoh konkret. Jadi, metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak berbeda dengan metode untuk orang dewasa karena anak-anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan seperti bermain, bernyanyi, dan sebagainya. Sedangkan orang dewasa belajar dengan cara yang lebih formal dan struktural. Adapun contoh konkretnya yaitu pada anak-anak, guru dapat menggunakan metode seperti bermain peran untuk mempraktikkan kosakata dan kalimat.